Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara mengolah data analisis regresi linear berganda sampai dengan uji asumsi klasik dengan SPSS. Oke, kenalin dulu, nama saya Andrea Puspa, NIM B100 180 250, saya dari kelas K. Berikut ini adalah data mentahannya yang belum diolah dengan SPSS. Saya menggunakan versi SPSS 26. Berikut adalah hasil yang sudah diolah dengan SPSS. Uji instrumen data ada dua, yaitu yang pertama uji validitas, digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai P atau SIG 0,05, maka pertanyaan pada kuesioner tersebut dinyatakan valid. Di sini saya menggunakan uji validitas dengan R-tabel dikarenakan jika menggunakan uji validitas yang dilihat pada nilai probabilitas korelasi SIG, 2 mean pilot dinyatakan tidak valid. Uji validitas bisa dilihat pada kolom item total statistik di bagian corrected item total correlation dengan R-tabel 0,158. Maka menunjukkan bahwa R hitung lebih besar dari R-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, gaya hidup, teman sebaya, kontrol diri, dan perilaku konsumtif dinyatakan valid. Uji reliabilitas dinyatakan reliable apabila responden terhadap pertanyaan selalu stabil. Pengambilan keputusan reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan asumsi apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Maka variabel yang diteliti dinyatakan valid. Pada variabel literasi keuangan, Cronbach alpha 0,762 lebih besar 0,60 dinyatakan reliable. Pada variabel gaya hidup, Cronbach alpha 0,676 lebih dari 0,60 dinyatakan reliable. Pada variabel teman sebaya, Cronbach alpha 0,821 lebih dari 0,60 dinyatakan reliable. Pada variabel kontrol diri, Cronbach alpha 0,646 lebih dari 0,60 dinyatakan reliable. Yang terakhir pada variabel perilaku konsumtif, Cronbach alpha 0,734 lebih dari 0,60 dinyatakan reliable. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Ada tiga, yaitu yang pertama uji normalitas, digunakan untuk mengetahui hasil masing-masing variabel. Uji normalitas dilihat pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dilihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov Z 0,843. Diketahui p-value min dari variabel literasi keuangan, gaya hidup, teman sebaya, kontrol diri, dan perilaku konsumtif sebesar 0,476 yang ternyata lebih besar dari alfa 0,05 sehingga keseluruhan data dinyatakan memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dengan melakukan uji tolerance dan VIF. Bisa dilihat pada tabel koefisien yang menunjukkan bahwa nilai VIV kurang dari 10, maka semua variabel dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas memiliki taraf signifikasi 0,05. Ini adalah hasil uji heterokedastisitas yang bisa dilihat pada tabel koefisien di bagian SIG dengan literasi keuangan 0,620, gaya hidup sebesar 0,832, teman sebaya sebesar 0,344, dan kontrol diri sebesar 0,984, dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikasi lebih dari 0,05.
Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi berganda secara umum ditulis dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus error. Yang dilihat pada bagian koefisien pada kolom unstandardized coefficient dan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 4,638 min 0,324x1 plus 0,343x2 plus 0,605x3 plus 0,258x4 plus error. Yang pertama, A sama dengan konstanta sebesar 4,638 atau positif, artinya bahwa variabel literasi keuangan, gaya hidup, teman sebaya, kontrol diri dianggap konstan dan berpengaruh positif pada perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua, koefisien regresi literasi keuangan sebesar min 0,324 yang berarti apabila gaya hidup, teman sebaya, kontrol diri dianggap konstan, maka dengan adanya literasi keuangan yang baik mengakibatkan perilaku konsumtif mahasiswa juga akan menurun. Yang ketiga, koefisien regresi gaya hidup sebesar 0,343 yang artinya apabila literasi keuangan, teman sebaya, kontrol diri dianggap konstan, maka dengan adanya gaya hidup yang baik mengakibatkan perilaku konsumtif mahasiswa juga akan meningkat. Yang keempat, koefisien regresi teman sebaya sebesar 0,605 yang artinya apabila literasi keuangan, gaya hidup, kontrol diri dianggap konstan, maka dengan adanya teman sebaya mengakibatkan perilaku konsumtif juga akan meningkat. Yang kelima, koefisien regresi kontrol diri sebesar 0,258 yang artinya apabila literasi keuangan, gaya hidup, teman sebaya dianggap konstan, maka dengan adanya kontrol diri yang baik mengakibatkan perilaku konsumtif mahasiswa juga akan meningkat. Uji SIK parsial atau uji T ada dua, yaitu yang pertama uji T atau uji hipotesis untuk menguji koefisien hipotesis HO sama dengan 0. Untuk itu, yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji T yang dilihat pada bagian koefisien di bagian T hitung dan SIK dengan T tabel 1,6564. Yang pertama, maka diketahui nilai T hitung variabel literasi keuangan atau X1 adalah sebesar min 3,541 karena T hitung min 3,541 kurang dari T tabel min 1,6564, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan literasi keuangan atau X1 terhadap perilaku konsumtif atau Y. Yang kedua, maka diketahui nilai T hitung variabel gaya hidup atau X2 adalah sebesar 3,170 karena nilai T hitung 3,170 lebih dari T tabel 1,6564, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan gaya hidup atau X2 terhadap perilaku konsumtif Y. Yang ketiga, maka diketahui nilai T hitung variabel teman sebaya atau X3 adalah sebesar 9,083 karena T hitung 9,083 lebih dari T tabel 1,6564, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan teman sebaya atau X3 terhadap perilaku konsumtif Y. Yang keempat, maka diketahui nilai T hitung variabel kontrol diri atau X4 adalah sebesar 2,262 karena nilai T hitung 2,62 lebih dari T tabel 1,6564, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan kontrol diri X4 terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi bisa dilihat di bagian model summary dengan R 0,773, R square 0,597, adjusted R square 0,582, dan standard error of the estimate 0,2535. Diperoleh koefisien determinasi yang disesuaikan
atau adjusted R kuadrat sebesar 0,582. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model literasi keuangan, gaya hidup, teman sebaya, dan kontrol diri menjelaskan perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 58,2% dan sisanya 41,8%. Dijelaskan faktor lain yang diteliti. Demikian pembacaan analisis regresi linear berganda sampai dengan uji asumsi klasik. Apabila ada kesalahan pada pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.